Kita akan lihat di Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Dan saya akan bacakan ayat per ayat. Ini latar belakangnya apa? Saya jelaskan dulu. Latar belakangnya, Yesus sudah disalib, mati, bangkit, bahkan sekarang terangkat ke surga. 10 hari kemudian, 120 orang yang tadinya ikut Yesus, 120 orang itu berdoa di sebuah kamar loteng sampai dipenuhi Roh Kudus. Dikenal sampai hari ini sebagai Hari Pentakosta. Di hari Pentakosta itu, Petrus berkhotbah. Dan waktu dia berkhotbah, ini yang terjadi. Ayat 41, atau saya baca dari sini. Orang-orang yang menerima perkataannya itu, yaitu perkataan khotbah Petrus, memberi dirinya dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari di bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah-rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ayat terakhir, ayat 47. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kita akan melihat judul untuk hari ini. Judulnya adalah biasa atau luar biasa. Dan supaya kita nggak lupa, coba kita boleh bacakan bersama ya. 1, 2, 3. Biasa atau luar biasa. Saya ingin awali dengan sebuah kesaksian. Anda kan tahu bahwa di akhir tahun lalu saya pergi ke Jerman. Saya pulang kampung selama 1 bulan, yaitu di seluruh bulan November. Dan waktu di khotbah saya yang terakhir, saya sudah ceritakan bagaimana waktu saya ke Jerman, saya setiap minggunya ganti pindah-pindah gereja. Karena memang setiap minggu saya di kota yang lain. Dan bahkan seringkalinya seminggu bukan cuma gereja sekali, tapi bisa 2 kali. Karena memang saya ingin juga lihat dan belajar dan mengetahui keadaan kekristenan Jerman sekarang seperti apa. Nah, saya ingin menyaksikan salah satu gereja yang saya kunjungi di Jerman paling bawah, paling selatan. Saking selatannya, dia itu sudah dekat dengan 2 negara lain. Jadi kalau cuma naik kereta, saya waktu itu kalau nggak salah cuma naik berapa belas menit, sudah pindah negara menjadi Switzerland. Saya pengen lihat sekalian waktu itu. Dan kalau juga perginya ke barat, malah sudah ada Prancis. Jadi gereja itu benar-benar di perbatasan 3 negara, sehingga di gereja tersebut mereka menggunakan bahasa Inggris dan Jerman. Karena banyak orang Prancis datang, banyak orang dari Switzerland datang, belum tentu semuanya bisa bahasa Jerman. Nah, waktu saya berada di sana, ini yang terjadi dan ini yang saya lihat. Di sana ternyata staf gereja full time yang setiap saat di gereja bekerja, ada kurang lebih 150 orang. Dan waktu saya dengar, saya cukup kaget waktu mereka mengatakan, dari 150 orang yang kerja di gereja full time di sana itu 4 hari seminggu. Hampir semuanya, sebagian besar tidak digaji. Dan saya pikir, kok bisa ya mereka rela bekerja di sana, tapi nggak dapat uang, hidupnya dari mana? Dan saya mulai kan ketemu orang-orang, saya dikenalkan banyak orang, dan saya tanya banyak orang. Saya tanya kenapa mereka mau lakukan itu, dan bahkan dijelaskan, pada saat orang mau lamar kerja di gereja itu, gerejanya sudah mengatakan, gak usah lamar di sini, kita sudah kebanyakan pekerja full time. Kita sudah gak bisa menerima, dan bahkan kamu di sini pun kita sudah gak bisa bayar. Bahkan ruangan kantor pun gak akan cukup. Mereka bilang, orang-orang yang lamar, gak apa-apa, kita gak dibayar pun, pokoknya kita melihat gereja ini lagi berkembang. Ada gerakan Tuhan yang terjadi di Jerman Selatan. Saya mau ambil bagian. Jadi akhirnya banyak kerja di sana tanpa digaji. Bahkan karena kantor sudah penuh. Sehari-hari sebagian besar dari mereka ngantornya di ruangan ibadah. Di lobi luar saya melihat di sana ada kursi, ada sofa. Atau di lorong-lorong. Saya mulai tanya beberapa orang. Why? Kenapa kamu mau melakukan ini? Dan mereka katakan, karena saya melihat gerakan Tuhan lagi terjadi di sini. Dan kalau saya bisa jadi sebuah bagian, saya mau. Terus saya lanjut tanya, kalau begitu how do you live? Bagaimana caranya kamu hidup? Karena kan kamu butuh dana
untuk tempat tinggal, untuk makanan dan seterusnya. Terus mereka katakan, ya di sini kan kerjanya 4 hari seminggu. Jadi di waktu-waktu kosong saya atau di malam hari saya cari kerjaan lain. Seperti Paulus, dia kan juga seorang tukang tenda sambil dia itu pelayanan. Jadi ada yang jadi barista, ada yang kerja di restoran, ada yang jadi sales. Apapun pekerjaan yang mereka bisa lakukan untuk bisa mendanai hidup mereka sehari-hari. Tapi mereka mau mengabdikan hidup mereka kepada Tuhan. Dan gak heran saya dengar gereja itu 2 tahun yang lalu, bisa dikatakan itu masih awal-awal gerejanya, kurang lebih cuma 300-an jemaat, kurang lebih. Waktu saya datang di 2 bulan lalu, jemaatnya dalam waktu 2 tahun saja bertumbuh dari 300 menjadi 1.000 orang. Tapi boleh ya tepuk tangan untuk Tuhan, Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Untuk Jerman itu luar biasa, karena Anda harus tahu, gereja Jerman kalau gerejanya 200 orang itu sudah mega church. Kalau di Jerman gereja cuma 200 orang aja, itu sudah gereja termasuk terbesar. Jarang gereja besar di sana. Gereja di sana kosong-kosong. Jadi gereja bertumbuh dari 300 orang sampai 1.000, itu hal yang gak pernah terjadi di Jerman. Dalam waktu 2 tahun saja. Tapi gak heran, orang-orang di sana benar-benar berikan hidupnya untuk Tuhan. Bahkan mereka seminggu sekali, semua pekerja, semua full timer, bahkan banyak jemaat, seminggu sekali mereka pergi ke jalan-jalan untuk berkhotbah di jalan, doakan orang di jalan. Memang kebanyakan mereka diejek, kebanyakan dianggap remeh, kebanyakan diketawakan. Karena orang Jerman kebanyakan gak percaya Tuhan. Tapi mereka gak peduli diejek dan seterusnya. Paling gak ada berapa jiwa-jiwa yang dimenangkan, itulah yang akhirnya menjadi jemaat, yang akhirnya bisa mengenal Tuhan. Dan kalau saya jujur, seumur hidup saya, dengan mata saya sendiri, saya belum pernah melihat Kristen yang dalam tanda kutip, seradikal, sehebat itu. Saya yakin ada, saya yakin banyak tempat ada. Tapi dengan mata saya sendiri, belum pernah saya melihat kekristenan yang sehebat atau seserius itu dengan Tuhan. Dan di sini saya punya sebuah pertanyaan untuk Anda semua. Pertanyaannya begini. Apakah yang saya barusan ceritakan, dan ini kisah nyata, saya melihat sendiri. Apakah ini biasa atau luar biasa? Jawab dalam hati saja ya. Apakah ini biasa atau luar biasa? Kalau kita mau menjawab ini dari Alkitab, ini biasa-biasa saja. Ini hal yang normal seharusnya. Saking kadang-kadang kita hari ini sudah nggak melihatnya, kita anggap itu luar biasa. Tapi sebenarnya kita melihat Alkitab, bahkan hal yang tadi kita baca di awal khotbah, Kisah Rasul 2, karena menjadi di sana hal yang biasa, kehidupan yang persis kayak gini. Jangankan cerita tadi, seluruh kisah-kisah lain yang di Alkitab yang kita temukan, perjanjian lama, perjanjian baru, itulah kehidupan orang-orang Kristen. Berapa pasal kemudian di Kisah Rasul kita melihat sebuah peristiwa, gereja mula-mula, gereja di Yerusalem bertumbuh, sampai akhirnya diangkat 7 diaken. 7 orang yang penuh hikmat dan penuh roh Tuhan, yang diangkat untuk membantu gerejanya supaya bisa berjalan dengan baik. Salah satu namanya Stefanus. Stefanus di sebuah peristiwa, dia mulai perlu menjelaskan tentang Tuhan, berkhotbah tentang Tuhan. Tuhan Yesus menyelamatkan, Tuhan Yesus yang kalian salibkan, dia sudah bangkit. Dia khotbah panjang lebar 1 pasal, dan banyak sekali orang di Yerusalem yang belum kenal Kristus tersinggung. Apa yang akhirnya terjadi? Mereka, siapa yang ingat? Merajam Stefanus dengan batu. Akhirnya Stefanus meninggal. Dan di ayat-ayat berikut kita mulai baca bagaimana sebuah peristiwa terjadi namanya diaspora. Gereja yang tadinya hanya ada di Yerusalem, jemaat di sana melarikan diri kemana-mana karena ada sebuah aniaya besar. Orang Kristen dikejar, salah satu yang kejar adalah Paulus, kita tahu. Dia kan seorang penganiaya orang Kristen. Jadi orang Kristen yang tadinya cuma di Yerusalem, harus lari kemana-mana, tapi itu ternyata dalam rencana Tuhan. Supaya kemanapun mereka lari, kota manapun, di sana mereka menyaksikan tentang Yesus, di sana mereka beritakan Injil, di sana mereka menjalani hidup yang jadi terang dan garam, dan kemanapun mereka pergi, banyak gereja-gereja yang lain yang dibangun. Karena orang mulai kenal Tuhan Yesus Kristus. Tapi coba sekarang kita jujur. Kalau kita bayangkan ini, cerita yang di Alkitab ini, diaspora, gereja yang harus melarikan diri, itu terjadi pada kita. Berarti misalnya kita ada di satu tempat, dan kita harus melarikan diri karena aniaya, kita harus tinggalkan semua. Zaman dulu bank itu belum bisa online. Sekarang kita lari ke kota lain pun masih bisa ambil uang di ATM kan. Tapi dulu enggak. Kalau mereka melarikan diri dari Yerusalem, berarti rumahnya ditinggal, ladangnya ditinggal, semua yang mereka miliki ditinggal. Paling mereka cuma bisa membawa hal-hal yang mereka bisa angkut. Mungkin pakaiannya sendiri.
Kalau hari ini mungkin itu terjadi pada anak Tuhan, tidak sedikit anak Tuhan yang akhirnya akan mengatakan, saya melayani Tuhan, tapi Tuhan kok jahat kepada saya. Tuhan kok bisa izinkan ini. Tuhan kok peduli dengan orang lain, tapi dengan saya Tuhan gak peduli. Malah ngomel-ngomel, malah kepahitan. Tapi apa yang kita baca di Kisah Rasul, mereka yang dianiaya, yang melarikan diri, penuh sukacita. Karena mereka beroleh kesempatan-kesempatan untuk memuliakan nama Tuhan dan menginjil tentang Tuhan Yesus Kristus. Kita melihat ada suatu hal yang berbeda dari dulu sama sekarang. Jadi kalau saya kembali ke yang tadi saya ceritakan, hal yang saya lihat di Jerman, sebenarnya dari kacamata Alkitab, bukan luar biasa. Seharusnya itulah kekristenan yang biasa-biasa saja. Coba sekarang ayat-ayat di Kisah Rasul yang tadi kita baca satu persatu kita bahas. Kisah Rasul 2 ayat 41 mengatakan, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira, jadi nggak persis. Mungkin zaman itu belum ada clicker untuk bisa hitung persis. Tapi mereka lihat, oh ini kira-kira 3.000 jiwa. Berarti gereja mula-mula berawal dengan kurang lebih 3.120 jiwa. Karena sebelum 3.000 orang bertobat, sudah ada 120 orang di kamar loteng. Nah kalau kita baca sejarah, Yerusalem yang adalah gereja mula-mula, dalam waktu singkat, Yerusalem yang begitu besar, separuhnya menjadi orang Kristen. Gereja mula-mula bertumbuh dengan pesat. Kok bisa? Nah kita akan melihat ini di ayat-ayat yang berikut. Ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Hal yang pertama yang menarik di sini atau yang penting di sini adalah kata mereka. Jadi siapa yang dimaksudkan bukan sebagian tapi semuanya orang yang bertobat waktu itu. Dan gak dibeda-bedakan. Mereka itu satu, mereka selalu bersatu. Gak dibedakan, oh ada yang lebih rajin, ada yang gak rajin. Ada yang beribadah, berpartisipasi, ada yang cuman pengen lihat. Ada yang lebih rohani, ada yang gak rohani. Ada yang mungkin lakukan lebih, ada yang enggak. Standar kekristenannya cuma satu. Dan mereka selalu bersatu. Tidak dibeda-bedakan. Nanti kita akan melihat di ayat-ayat berikut. Bagaimana mereka semua beribadah. Sukanya kumpul fellowship. Sukanya belajar firman Tuhan. Sukanya bersatu, berdoa, berkontribusi, dan lain-lain. Yang namanya kekristenan sesuai Alkitab. Pasti aktif. Beribadah itu bukan untuk dilayani. Tapi untuk fellowship. Kumpul-kumpul dan bahkan saling melayani. Zaman sekarang banyak orang datang ibadah hanya suka kritik. Hanya mau menerima, hanya mau dilayani, sedangkan dirinya nggak mau fellowship dan nggak mau partisipasi. Kristen seperti itu seharusnya bertobat. Karena Kristen seperti itu seharusnya di kacamata Alkitab itu palsu. Kalau hari ini mungkin bahasanya Kristen KTP, dan Anda harus tahu Kristen KTP, kalau di mata Tuhan Kristen KTP itu bukan Kristen. Karena itu palsu. Jadi kita datang, kalau untuk beribadah ya, bukan untuk kita dengar penyembahan yang enak, yang bagus. Tapi kita datang karena kita ingin menyembah Sang Raja yang layak disembah. Seharusnya kalau kita datang sebuah ibadah dan mungkin kadang-kadang katakan satu di pujian penyembahan ada yang kurang smooth, ada yang kurang bagus, mungkin worshipnya kurang apa. Jadi orang yang lagi sebenarnya fokus mau menyembah Tuhan gak akan sadar kekurangan-kekurangan yang ada. Karena sebenarnya yang diinginkan adalah saya lagi menyembah Tuhan. Ada sesuatu yang lain terjadi, gak terlalu sadar. Karena motivasi dia jelas, mencari Tuhan. Kita juga gak datang untuk mendengar khotbah yang bagus atau ceramah yang bagus. Melainkan orang itu datang karena rindu, haus dan lapar akan firman, ingin mempraktekannya. Jadi dia katakan, Tuhan isi saya hari ini. Saya ingin belajar lebih, supaya ke depan hidup saya lebih menyenangkan Engkau. Itu seharusnya kekristenan yang sesungguhnya. Datang ibadah karena mau belajar, karena mau fellowship, karena mau berpartisipasi. Bukan hanya menuntut. Coba kita kembali ke Kisah Rasul 2:42. Ayatnya sama tapi kita melihat yang di highlight, yang warna kuning adalah bagian yang berbeda. Saya baca ulang. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Jadi mereka selalu satu kesatuan. Apa yang mereka lakukan? Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Bukan pengajaran mungkin farisi-farisi, bukan pengajaran mungkin nabi-nabi palsu, mungkin bukan pengajaran orang-orang lain, tapi pengajaran rasul-rasul yang secara langsung menerima dari Tuhan Yesus. Jadi pasti pengajaran yang benar.
Kalau hari ini kita mau menerima pengajaran rasul-rasul dan mau bertekun di dalamnya, kita temukannya di mana? Gampang. Kita temukannya dalam firman Tuhan. Karena oleh ilham Roh Kudus, pengajaran rasul-rasul dan apa yang Yesus ingin kita tahu sudah tertulis di seluruh Alkitab. Anda dan saya pun bisa bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Dan by the way, kalau dalam bahasa terjemahan lain, misalnya bahasa Inggris, pengajaran rasul-rasul di sana dikatakan, they gave themselves to the apostles' doctrine. Mereka memberikan diri kepada doktrinnya rasul-rasul, karena kata doktrin itu sebenarnya cuma bahasa lainnya pengajaran. Jadi kita jangan anti dengan kata doktrin. Doktrin artinya cuma simple, pengajaran. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita jujur, banyak masalah yang bisa terjadi dalam kehidupan kita, itu juga karena kita kadang kurang suka mau belajar firman Tuhan. Kurang haus, kurang lapar akan firman Tuhan. Kurang mau belajar apa yang Tuhan sebenarnya mau sampaikan kepada kita. Kalau saya berikan sebuah ilustrasi, ada anak kecil, katakan dia masih SD atau SMP, dan dia memang terkenal malas, nggak pernah belajar, PR aja nggak pernah dilakukan. Jadi apa yang dia belajar di sekolah, nggak ada yang nempel karena nggak pernah belajar. Dia ikut ujian demi ujian, akhirnya nggak lolos ujian satupun. Nilainya jelek semua, nggak naik kelas. Dan orang tuanya sebenarnya tahu kenapa itu dia nggak naik kelas. Mereka tahu dia itu malas. Jadi kira-kira nasihat apa yang orang tua akan berikan kepada anaknya? Apakah orang tua akan ngomong begini, oh kamu nggak naik kelas ya? Berarti kamu kurang berdoa tahun ini. Apakah kira-kira seperti itu? Ya enggak, konyol kan? Karena kita tahu ini bukan karena kurang doa, tapi karena dia itu malas, gak mau belajar. Atau apakah orang tua mengatakan, oh kamu gak naik kelas ya? Berarti Tuhan itu gak sayang kamu. Tuhan lebih sayang anak-anak yang lain, kamu gak disayang, kamu gak naik kelas. Apakah orang tua akan mengatakan itu? Enggak. Orang tua akan mengatakan, kamu gak naik atau kamu gak lulus karena kamu malas dan harusnya kamu belajar kamu harus belajar yang kamu dapat di sekolah. Tapi kok konyol, seringkali dalam kehidupan kekristenan, orang alami sebuah masalah, jelas-jelas masalahnya adalah karena dia nggak pernah mau tahu kehendak Tuhan, nggak pernah haus dan lapar akan firman, nggak tahu kebenaran, makanya dapat masalah, terus akhirnya masalah terjadi, dia bilang, Tuhan nggak sayang saya, Tuhan sayang orang lain, oh jangan-jangan saya kurang berdoa. Ya bukan karena itu. Tuhan ingin bicara banyak sekali hal. Tuhan ingin mengarahkan anak-anaknya supaya berhasil dalam hal-hal yang Tuhan siapkan. Tapi gimana caranya? Kalau anak-anaknya tidak mau belajar firman Tuhan. Satu hal yang luar biasa yang kita lihat di gereja mula-mula, mereka itu memberikan diri untuk belajar pengajaran para rasul. Kita lanjut. Kisah Rasul 2 ayat 42, ayatnya tetap sama. Tadi mereka bertekun dalam pengajaran. Sekarang kita lihat mereka bertekun dalam hal lain, yaitu dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul. Anak Tuhan yang sungguh-sungguh anak Tuhan, itu suka fellowship. Datang ibadah, sekali lagi, bukan cuma untuk mendengar penyembahan, mendengar khotbah, bukan soal itu. Tapi soal, saya datang ke ibadah, karena saya butuh komunitas. Saya butuh orang-orang lain yang juga percaya supaya kita bisa saling menolong, saling menguatkan, saling mendorong, saling mendoakan, dan banyak kata saling lainnya. Bukan cuma saya menerima, tapi saya juga belajar untuk memberi dan kontribusi. Zaman dulu, ratusan tahun lalu, cukup banyak orang salah kaprah dengan kehidupan yang kudus. Mereka pikir kalau mau hidup semakin untuk Tuhan dan hidup semakin kudus, caranya begini. Saya harus menyendiri, menjauh dari dunia. Akhirnya dibangun banyak sekali biara. Yang pergi ke sana biarawan. Mereka tinggal di sana sendirian, jauh dari dunia, jauh dari keramaian. Biasanya di sebuah gunung atau di sebuah mungkin forest bahasa Indonesia. Help me out. Hutan, maaf, lupa. Atau di sebuah hutan. Tapi terus akhirnya ada yang bilang bahkan, saya sekarang bikin sebuah janji kepada Tuhan. Saya selama 1 tahun gak akan ngomong dengan siapapun. Saya akan diam. Tapi saya mau katakan, dalam keadaan seperti itu gampang sekali hidup kudus. Dalam keadaan seperti itu gampang sekali gak pernah emosi. Dalam keadaan seperti itu gampang sekali gak pernah tersinggung. Tapi coba sehari-hari kita mau bergaul. Kita ketemu dengan orang-orang yang Tuhan mau kita ketemu.
Ada orang-orang di sana juga yang bencekno. Kita baik, mereka jahat. Kita ngomong pujian, mereka ngomongnya fitnaan. Justru di sana kita belajar untuk karakter kita bertumbuh. Justru di sana kita akan melihat bahwa Tuhan akan memproses kita. Kadang-kadang kita butuh orang yang bencekno dalam hidup ini. Karena ada ayat mengatakan, besi menajamkan besi dan manusia menajamkan sesamanya. Amsal 27 ayat 17. Jadi coba kalau kita harus berhadapan dengan orang yang nilainya beda sama kita. Dengan caranya beda sama kita. Justru di sana Tuhan memproses kita untuk menjadi orang yang lebih baik. Belajar sabar, belajar menahan diri, belajar mengasihi walaupun susah untuk mengasihi. Itu sebabnya saya mau katakan, kadang-kadang kita harus katakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pertemukan saya dengan orang-orang yang bencekno. Karena justru mereka yang membuat saya menjadi orang yang lebih baik. Yang setuju katakan amin. Coba boleh kita mungkin bahkan ucapkan ini bersama biar gak lupa. Terima kasih Tuhan untuk pertemukan saya dengan orang-orang yang bencekno. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan untuk pertemukan saya dengan orang-orang yang bencekno. Amin ya. Lain kali ketemu orang bencekno jangan mengeluh. Katakan terima kasih Tuhan. Saya belajar sabar. Terima kasih Tuhan saya belajar senyum walaupun susah senyum. Itu hal yang Tuhan juga mau ajarkan. Kisah Rasul 2 ayat 42, masih ayat yang sama, highlightnya berbeda lagi. Mereka juga bertekun ternyata dalam berdoa. Kita kan saat ini lagi 10 hari doa puasa. Nah kita harus mengerti kita berdoa atau bahkan berpuasa bukan untuk memaksa Tuhan dia mengubah kehendaknya. Bukan karena kita berdoa, Tuhan katakan oke, akhirnya karena kamu berdoa, ternyata kamu lebih benar, turutin kehendakmu. Ya enggak. Tapi berdoa itu justru mengubah kita. Doa itu kan artinya hubungan, fellowship. Semakin saya closer, dekat dengan Tuhan, semakin saya connect dengan Tuhan, saya mulai mengerti apa yang Tuhan mau. Seringkali justru saya yang belajar mengubah doa saya. Tapi intinya, kita harus melihat bahwa doa itu memang tetap satu hal yang Tuhan ajarkan. Itu cara kerja yang Tuhan adakan. Sehingga kita juga harus mengerti kalau sekarang lagi puasa. Coba kita melihat sebuah quote, sebuah kutipan. Fasting without praying is just starving. Puasa tanpa berdoa itu cuman melaparkan diri. Puasa itu bukan soal puasanya, tapi puasa itu soal kita lagi menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengatur prioritas kita, untuk mengutamakan Tuhan, lebih banyak waktu berdoa. Itu tujuannya puasa. Masih banyak alasan lain kenapa di Alkitab kita terus-menerus melihat bagaimana umatnya berpuasa. Tapi nanti khotbahnya akan kepanjangan, jadi kalau Anda ingin tahu kenapa sih ada puasa di Alkitab, Anda bisa buka YouTube, Anda tinggal ketik New Life Church Indonesia, panduan puasa, langsung paling atas akan keluar sebuah video, cuman 14 menit, yang menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar puasa. Tapi satu hal yang kembali ke doa tadi, yang kita harus mengerti juga adalah, memang doa itu cara kerja yang Tuhan tetapkan sendiri. Dan seorang pendeta bernama John Piper pernah mengatakan, ada banyak hal yang merupakan kehendak Tuhan yang sempurna bagi kita, namun tidak akan terjadi jika kita tidak berdoa. Saya ulangi sekali lagi ya. Ada banyak hal yang merupakan kehendak Tuhan yang sempurna bagi hidup kita, hidup Anda, hidup saya, namun tidak akan terjadi jika kita tidak berdoa. Karena itu Alkitab sering mengatakan, berdoalah maka kamu akan menerima, carilah maka kamu akan temukan. Angkat tangan Tuhan akan turun tangan. Berseru Tuhan akan mendengar. Karena yang Tuhan inginkan adalah dalam doa itu ada fellowship. Kita belajar menjadi seperti anak yang bergantung pada ayahnya. Bahkan kalau kita mau menyelidiki Alkitab, kita selidiki Alkitab. Jangankan seluruh Alkitab. Misal kita cuma ambil satu kitab saja. Seperti Kisah Rasul yang sedang kita baca hari ini. Hanya satu kitab Kisah Rasul 28 pasal, tapi kita temukan belasan bahkan mungkin puluhan kali hal-hal yang terjadi karena anak-anak Tuhan itu berdoa. Umat Tuhan berdoa, maka Tuhan lakukan ini. Umat Tuhan berdoa, maka Tuhan lakukan hal yang lain. Bukan karena mereka mengubah kehendak Tuhan, tapi banyak hal sudah menjadi kehendak Tuhan, tapi nggak akan terjadi kalau nggak didoakan. Karena memang itu sudah satu cara kerja Tuhan yang Tuhan tetapkan untuk kita belajar berdoa, bersekutu dengan Dia. Kita lanjut Kisah Rasul 2 ayat 43. Ayat
43. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Nah, saya baca ayat ini di berbagai komentaris, di berbagai tafsiran, maksudnya ketakutan di sini seperti apa. Dan ternyata dari konteks bahasa asli yang digunakan di sini, jelas yang dimaksudkan bukan umat Tuhan di sana ketakutan sama Tuhan. Aduh, Tuhan itu jahat, jadi saya takut ketemu dia, saya nggak mau beribadah. Bukan. Tapi di sini yang dimaksudkan adalah seperti khotbah saya yang terakhir kalau Anda ingat. Bicara mengenai hormat yang luar biasa akan Tuhan. Jadi takut akan Tuhan di Alkitab sering bicara tentang hormat yang luar biasa. Bahasa Inggrisnya reverence, awe. Karena melihat Tuhan begitu baik, bekerja begitu banyak hal di dalam diri mereka, dalam diri orang lain, mereka katakan, bagaimana saya nggak bisa menghormati Tuhan. Dan kalau kita ingat apa yang kita belajar di khotbah kita yang terakhir, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Itu satu ayat yang sering muncul dalam Amsal. Tuhan justru akan mempercayakan lebih dan bekerja lebih dalam hidup kita. Kalau kita hidupnya serius dengan Tuhan, takut akan Dia. Tuhan juga gak mau bekerja lebih dalam satu orang yang bahkan gak mau menghargai Dia. Jadi ternyata gereja mula-mula belajar yang namanya takut akan Tuhan. Lanjut, ayat berikut. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Jadi di sini kita baca bagaimana semua milik itu adalah milik bersama. Apakah ini berarti kayak anak Tuhan zaman itu nggak punya harta pribadi? Semua harta menjadi harta milik bersama. Sedangkan kita juga lihat di pasal-pasal berikut, ada orang yang masih bisa persembahkan sesuatu, entah itu ladangnya atau rumahnya atau hal yang lain. Berarti kalau mereka bisa persembahkan, kan masih milik mereka juga. Bahkan di pasal-pasal berikut dan di kitab-kitab lain kita melihat rasul-rasul, bahkan Paulus berkumpul dalam rumah si A, rumah si B. Berarti mereka juga masih punya rumah, masih punya milik. Jadi kita harus mengerti yang dimaksudkan di sini. Ini adalah seperti sebuah bahasa yang digunakan untuk menunjukkan umat gereja mula-mula sangkin mengasihi Tuhan dan sangkin peduli dengan orang lain, sehingga milik yang Tuhan percayakan dalam tangan mereka tidak dipegang dengan erat. Ada orang yang membutuhkan, mereka gampang melepaskan. Karena orang lain membutuhkan, saya punya lebih, kenapa saya nggak bagikan? Itu yang dimaksudkan. Mereka punya rasa peduli, sebuah kasih yang begitu luar biasa. Mereka pikir kalau Tuhan sudah menyelamatkan saya, memberikan dirinya untuk saya, masa saya nggak memberikan apa yang saya miliki untuk Dia dan kerajaannya. Jadi kita melihat gereja mula-mula mengerti tentang memberi. Dan memberi itu satu hal yang sering dibahas di dalam Alkitab. Dan kekristenan, hidup kekristenan itu bahkan identik seharusnya dengan hidup yang memberi. Coba kita melihat sebuah daftar, kenapa Alkitab begitu banyak mengajarkan tentang memberi. Kita melihat di sini, memberi itu merupakan alat Alkitabiah yang luar biasa untuk belajar. Nomor 1, mengutamakan Tuhan. Nomor 2, mengutamakan kerajaannya. Nomor 3, mengutamakan orang lain. Nomor 4, tidak selalu memikirkan diri sendiri. Nomor 5, mengumpulkan harta di surga. Nomor 6, tidak terikat pada hal-hal duniawi. Nomor 7, titik, Anda pikirkan sendiri, masih ada banyak alasan lain. Kenapa Tuhan ingin supaya kita belajar memberi. Kalau perlu Anda bisa capture ini, karena ini satu hal yang penting, satu hal yang kita harus pahami. Kerinduan Tuhan adalah supaya kita menjadi seperti Dia. Dia yang memberikan segala-galanya. Baiklah kita juga menjadi anak-anak yang suka memberi. Dan dengan itu kita jadi terang dan garam dunia. Kalau mungkin misalnya saya mau khotbahkan poin-poin yang Anda melihat di sini, ini bisa jadi khotbah sendiri. Bahkan ini bisa menjadi 6 khotbah, 7 khotbah. Jadi kalau saya mungkin khotbahkan setiap poin, kita sampai nanti jam 7 malam gak pulang ya. Jadi saya ambil contoh salah satu aja. Saya akan berikan Anda contoh mengenai poin yang kedua. Jadi memberi merupakan alat Alkitabiah yang luar biasa untuk belajar. Nomor 2, mengutamakan kerajaan Tuhan. Tadi kalau di awal khotbah saya sudah memberikan kesaksian mengenai satu gereja yang saya lihat di Jerman Selatan. Sekarang saya ingin memberikan Anda kesaksian mengenai satu gereja lain yang saya lihat di Jerman Timur, khususnya di ibu kota namanya Berlin.
Di situ ada satu gereja yang waktu saya datang, gerejanya baru berdiri 7 minggu. Baru aja dirintis. Dirintis dari nol, dari 2 orang saja. Dan waktu itu gembala dari gereja itu yang sekali lagi mulai dari nol. Dia lagi di Jerman Selatan ketemu satu orang lain yang barusan lulus sekolah Alkitab. Dia katakan, apakah kamu mau ikut saya ke ibu kota Berlin? Orang-orang di sana membutuhkan Tuhan. Tapi di sana belum ada jemaat, belum ada gedung, belum ada tempat tinggal. Apakah kamu mau ikut saya? Dan Anda harus tahu, di ibu kota Berlin, mencari gedung untuk tinggal aja itu hampir mustahil. Butuh berbulan-bulan, semua orang berbulan-bulan. Apalagi mau cari gedung untuk beribadah bisa berbulan-bulan. Karena terlalu banyak orang semuanya mau pindah ke sana. Jadi dia katakan, apakah kamu mau ikut saya? Tempat tinggal belum ada, gedung belum ada, jemaat belum ada. Kamu gak punya kepastian, bahkan saya kasih tahu dari awal. Kalau kamu ikut saya gak bisa gaji kamu. Karena belum ada orang di sana. Tapi orang, dan ini yang sebenarnya saya mau saksikan mengenai 3 orang yang saya melihat yang mulai ambil bagian mendirikan gereja ini yang di Berlin, ibu kota. Saya mau saksikan tentang 3 orang. Yang orang pertama itu namanya Timo, T-I-M-O. Timo itu jadi orang yang barusan lulus sekolah Alkitab yang di Jerman Selatan dan mengatakan, oke, saya mau ikut ke ibu kota Berlin karena orang-orang di sana butuh diselamatkan. Saya ketemu dengan Timo dan saya ngobrol dengan dia. Dia harus cari tempat tinggal, harus biayai sendiri tempat tinggal. Saya tanya, kamu hidupnya bagaimana di sini? Kan kamu butuh uang, kamu kan belum digaji. Dia ternyata kerja di sebuah tempat di mana dia harus meracik makanan. Makanan pokeball, jadi itu kayak nasi dikasih ikan-ikanan dan seterusnya. Itu caranya bagaimana dia bisa bertahan hidup supaya sehari-harinya dia bisa melayani di gereja. Jadi dia benar-benar merelakan, dia nggak tahu masa depannya seperti apa, dia ambil risiko yang besar, tapi dia dengan sukacita karena dia tahu ini untuk Tuhan dan Tuhan akan membangun sesuatu di ibu kota Berlin. Saya ketemu satu orang yang lain yang saya juga tanya, namanya Zuzana. Zuzana itu juga ternyata mulai ikut dari awal. Jadi waktu itu kan gerejanya cuma mulai dari 2 orang, gembala sama si Timo tadi. Zuzana nyusul juga dari sekolah Alkitab. Jadi juga harus cari tempat tinggal. Saya tanya, kamu hidupnya gimana? Dia menjadi seorang waiter, pelayan di restoran. Supaya dari gaji itu cukup untuk dia bisa bayar tempat tinggal dan bayar makanan dan seterusnya. Dan saya pikir, wow, berkorban yang begitu luar biasa. Berkorban uang, berkorban tenaga, bahkan kamu ambil resiko, orang lain akan mengatakan kamu berkorban masa depan. Tapi mereka tahu Tuhan lagi kerjakan sesuatu di Jerman. Dan mereka mau ambil bagian. Ada satu orang lain yang saya ketemu, yang di gereja itu, namanya, tadi pagi saya salah ngomong, saya salah ingat. Tadi pagi saya bilang nama dia adalah Glory. Tapi saya cek lagi di Instagram tadi, namanya bukan Glory, namanya Jasmine. Tadi saya ketukaran orang, jadi nama orang itu Jasmine. Jasmine itu dari Afrika, dan persisnya dari negara Uganda. Jasmine itu gak bisa bahasa Jerman, dan dia datang ke Jerman untuk kuliah di satu tempat yang jauh dari ibu kota. Tapi waktu dia dengar gereja ini dirintis, setiap akhir minggu, kadang Jumat, kadang Sabtu, dia naik kereta jauh-jauh untuk bisa ke Berlin. Dan dia harus nginap Jumat, Sabtu, Minggu ke hari Senin. Karena dia mau ambil bagian untuk melayani di sana. Jadi dia harus keluar dana, keluar tenaga. Seringkali dia bilang, dia pulang lagi karena harus lanjut kuliah. Senin pagi jam 3, jam 4 harus bangun, naik kereta supaya tepat waktu kembali ke kuliah. Dan saya lihat, ternyata saya lihat-lihat, saya di gereja itu lebih dari seminggu. Total ada 8 orang lulusan sekolah Alkitab yang ada akhirnya mau tertanam di gereja itu. Dari seluruh gereja, mereka dari seluruh Jerman, mereka datang ke ibu kota. Karena mereka katakan kayaknya Tuhan akan lakukan sesuatu di sini, saya mau ambil bagian. Dan selain 8 anak sekolah Alkitab, ada 3 orang anak pendeta. Jadi sekarang yang gembala yang mulai dari nol, yang tadinya cuma dia sama 1 orang pergi ke ibu kota, sekarang dia sudah punya core team. 8 anak lulusan sekolah Alkitab dan 3 anak pendeta. Jadi ini sudah 11 orang yang sangat luar biasa. Sehingga gak heran dalam waktu saya datang, gerejanya baru 7 minggu. Yang tadinya 2 orang sudah bertumbuh menjadi puluhan orang. Bertumbuh sangat pesat. Dan saya melihat sendiri bagaimana setiap hari Sabtu mereka pergi ke jalanan, menginjil, doakan orang. Memang sering diolok-olok, sering diketawakan. Mereka gak peduli. Bagi mereka cuma satu. Yesus sudah selamatkan saya. Masa saya gak memberikan hidup saya untuk selamatkan orang lain? Boleh tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita jangan berpikir bahwa itu hal yang luar biasa. Kadang-kadang kita berpikir begitu karena hari ini jarang ada orang yang memberikan semuanya untuk Tuhan. Hidupnya benar-benar untuk Tuhan.
Tapi justru kalau kita melihat Alkitab, sebenarnya itu kekristenan yang biasa, yang wajar, yang seharusnya begitu, bahwa kita mau supaya Tuhan pakai hidup kita lebih dan lebih. Kalau kita pikir ini masih luar biasa, jangan-jangan kita yang harus evaluasi diri, introspeksi diri. Apa yang harus saya ubah? Jangan-jangan standar kekristenan saya sudah tidak sama dengan apa yang saya baca di Alkitab. Dan saya pun sangat terberkati melihat orang-orang yang di sana yang benar-benar memberi untuk Tuhan. Untuk apa? Untuk kerajaannya dibangun. Jadi memberi itu hal yang sangat krusial. Memberi itu hal yang sangat penting. Itu juga sebabnya saya mau katakan, kenapa di New Life Church setiap awal tahun, sejak belasan tahun lalu waktu gereja ini dirintis sampai hari ini, setiap awal tahun kita mengadakan yang namanya Excellent Giving. Dari minggu-minggu lalu kita sudah mulai beritakan bagaimana kalau Anda keluar dari gedung ini, di pintu sana ada usher yang membagikan amplop seperti ini kepada Anda. Di dalamnya ada sebuah kartu yang bisa Anda isi. Dan Anda bisa doakan apa yang kira-kira Tuhan taruh di hati Anda. Kita katakan ini bukan karena gereja perlu atau gereja minta. Anda harus tahu, tema seperti ini paling gak enak jujur aja untuk saya, seorang pendeta mengkhotbahkan. Karena kadang ada orang yang pikir, wah dia itu pendeta lagi minta-minta. Pendeta cuman mengajarkan tentang memberi, alasannya karena gini. Enggak. Kita memberi itu untuk diri kita sendiri. Tuhan gak butuh kita kok. Tuhan punya segala-galanya. Kalau Tuhan mau pakai cara lain untuk mencukupkan, Tuhan bisa. Tapi justru anak-anak Tuhannya perlu belajar untuk memberi. Kenapa? Kalau kita melihat kembali, karena memberi merupakan alat Alkitabiah yang luar biasa untuk belajar mengutamakan Tuhan. Kalau Tuhan prioritas, semua yang lain beres. Tuhan mau kita belajar itu. Untuk mengutamakan kerajaannya sesuai kesaksian yang tadi saya berikan, yang saya lihat sendiri terjadi di Jerman. Untuk kita belajar mengutamakan orang lain. Untuk nomor 4 juga, supaya tidak selalu memikirkan diri sendiri, karena ini penyakit. Kalau cuma diri sendiri, saya terima, saya mau lebih. Akhirnya kayak laut mati menerima dari berbagai sungai, garamnya masuk gak pernah keluar, menjadi laut yang mati. Gak ada kehidupan di dalamnya. Nomor 5, supaya kita belajar mengumpulkan harta di surga. Seperti kata Yesus, jangan kumpulkan harta di bumi, tapi di surga, di mana pencuri gak dapat mencurinya, ngengat gak dapat memakannya. Yang ke-6, supaya kita tidak terikat pada hal-hal duniawi. Karena kalau kita jujur, ada banyak hal yang dengan begitu mudah bisa mengikat kita. Dan kita harus belajar supaya gak terikat. Dan masih banyak alasan lainnya. Supaya kita belajar murah hati, supaya kita belajar peduli, supaya kita belajar semakin seperti Yesus, dan seterusnya. Kita lanjut dengan cepat, kita menyelesaikan perikop ini. Kisah Rasul 2 ayat 46 sampai 47. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Dan mereka makan bersama dengan apa? Gembira. Dan dengan apa? Tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Hasil dari gereja mula-mula yang mereka punya satu standar, mereka gak mau membeda-bedakan, mereka semuanya 100% untuk Tuhan. Mereka sukanya bertekun dalam pengajaran, sukanya fellowship, sukanya berdoa, sukanya memberi. Hasilnya apa? Mereka menjadi orang yang gembira. Jangan salah, justru kita memberikan hidup kita sepenuhnya untuk Tuhan, justru di sana kita alami sukacita yang luar biasa. Dan seringkali pada saat kita cuma menahan, kita katakan, Tuhan saya mau hidup nyaman. Justru seringkali di sana kita merasa, kok hidup saya gitu-gitu aja. Kita merasa, kok gak ada sukacita. Karena dalam hati kita tahu, Tuhan sebenarnya ingin mengerjakan sesuatu yang lebih luar biasa melalui hidup kita. Bahkan mereka disukai semua orang. Gereja ini bertumbuh dengan pesat. Dan saya ingin merangkum khotbah ini dengan satu ayat yang paling terakhir. Kita melihat Kisah Rasul 2 ayat 47 bagian B. Di sana dikatakan, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Gak heran kalau orang-orang itu hidupnya all out untuk Tuhan. Pasti kita akan melihat jiwa-jiwa dituai. Tuaian jiwa yang luar biasa. Nah, kalau kita punya kerinduan bahwa ini terjadi di Surabaya, marilah kita semua ambil bagian. Kita sepenuhnya ikut Tuhan Yesus. Bukan biasa-biasa, tapi benar semua yang ada pada kita katakan, Tuhan pakai saya. Mungkin gak banyak yang ada padaku, tapi apa yang saya miliki, saya mau persembahkan kepada Engkau Tuhan. Mari kita berdoa.
Tuhan, kita bersyukur untuk firman yang boleh kita dengar hari ini. Kami tahu bahwa kedengarannya ini hal yang berat. Ini kedengaran hal yang susah dilakukan. Bagaimana kita bisa berikan semuanya untuk Tuhan, tapi justru kita sadar pada saat kita katakan, Tuhan ya saya mau taat, Tuhan ya saya mau ikuti Engkau. Di sana semakin banyak kasih karunia-Mu melimpah. Sehingga kami dimampukan untuk menjalani hidup bukan dengan kekuatan sendiri, tapi dengan kekuatan Roh Kudus yang mendiami kita. Kalau Dia yang luar biasa tinggal di dalam kita, maka segala sesuatu menjadi mungkin. Bantu kami Tuhan untuk menjadi Kristen seperti yang kita juga baca di Alkitab. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Semua katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.